Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Oke, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang menu bar file dan home. Jadi selanjutnya kita akan membahas menu berikutnya, yaitu menu bar insert. Oke, apa-apa saja perintah yang ada di menu bar insert? Kita lihat di sini ada beberapa grup yang tersedia di menu insert. Yang pertama adalah tags, kemudian ada tables, kemudian yang ketiga ada ilustrasi, kemudian selanjutnya ada add-ins, kemudian ada media, kemudian ada link, kemudian ada comment, ada group header footer, dan ada teks, dan yang terakhir ada simbol. Kemudian kita akan jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah cover flag untuk membuat sebuah sampul halaman. Jadi seperti ini. Jadi kalau kita ingin membuat cara cepat sampul, di sini ada disediakan beberapa contoh atau ada beberapa template. Jadi kita tinggal klik yang kita sukai, kemudian kita edit, kita rubah teksnya. Misalnya sampul, makalah, dan sebagainya. Seperti itu. Jadi ini cara mudahnya. Kemudian selanjutnya ada blend pack untuk membuat halaman berikutnya. Jadi ini adalah fungsinya untuk membuat halaman berikutnya menjadi dua halaman. Tadinya satu menjadi dua. Kemudian ada pack break untuk memotong halaman. Jadi kita bisa membuat halaman baru dengan format yang berbeda. Itu. Jadi 3. Kemudian selanjutnya ada tabel untuk membuat tabel. Jadi kita bisa menentukan di sini kolomnya, misalnya ada 4. Kolomnya misalnya ada 4 dan barisnya ada 9. Jadi seperti itu. Kita tinggal klik kalau kita sudah menentukan. Kemudian selanjutnya ada picture. Ini adalah fungsinya untuk menyisipkan gambar atau memasukkan gambar yang ada dalam komputer ke dokumen. Misalnya seperti itu. Kita pilih gambar yang kita tentukan. Ini juga bisa kita masukkan, bisa masukkan logo surat dan sebagainya. Kita masukkan di sini foto sebagai contoh. Kalau sudah masuk, kita bisa tentukan ukurannya. Kemudian ada online picture untuk menyisipkan gambar dari internet. Jadi kita tinggal, syaratnya adalah kita harus terhubung dulu, sebelumnya terhubung ke internet. Jadi kita tinggal ketik gambar yang kita ingin masukkan. Kemudian kita klik insert, maka gambar yang dari internet akan masuk. Kita tinggal tentukan. Kemudian ada save as, menyisipkan bentuk yang sudah jadi. Jadi di sini ada beberapa bentuk yang bisa kita masukkan. Ada bentuk persegi panjang, bisa. Kita bisa juga masukkan bentuk bundar. Kemudian kita juga bisa membuat garis. Kita bisa membuat garis. Kita pilih garis. Jadi seperti itu. Ini fungsinya save as. Kemudian ada icon. Fungsinya adalah untuk menyisipkan icon yang ada dalam internet. Jadi jangan lupa, sekali lagi ini kita harus terhubung melalui internet. Kita pilih misalnya kelelawar. Kita tinggal insert. Kita tentukan ukuran besarnya sesuai yang diinginkan. Itu adalah contoh. Kemudian ada 3 dimensi model untuk menyisipkan model 3 dimensi yang ada dalam komputer. Karena tidak ada, kita close saja. Kemudian ada smart art, menyisipkan grafik dan bagan organisasi. Kita bisa memilih bagan organisasi yang kita inginkan. Kita klik misalnya ketua apa, kita membuat di sini struktur organisasi kelas misalnya. Seperti itu. Ketuanya siapa, misalnya sekretarisnya di bawah sini. Seperti itu. Ini hanya contoh. Jadi kita bisa menentukan grafik struktur organisasi yang kita inginkan. Kita bisa pindahkan, maka garisnya akan menyesuaikan garis penghubungnya. Kemudian ada chart
untuk menyisipkan diagram. Nah, itu fungsinya. Kita bisa pilih diagram grafik yang kita sukai. Oke, ada beberapa contoh di sini. Jadi kita tinggal masukkan oke. Di sini kita bisa merubah datanya. Kita klik, kemudian kita rubah data yang sesuai yang kita inginkan. Nah, gitu. Kalau kita klik kemudian rubah, maka di grafiknya juga akan ikut berubah. Oke, sesuai dengan data yang kita masukkan. Oke, kita hapus. Oke, selanjutnya ada screenshot untuk tangkap layar desktop. Di sini ada beberapa contoh yang sudah ditangkap. Kita klik. Nah, itu. Jadi seperti itu. Yang selanjutnya ada get add. Ini adalah untuk menambahkan fasilitas yang fungsinya adalah untuk memudahkan kita bekerja di Microsoft Word. Jadi syaratnya harus terhubung melalui internet. Kemudian ada online video. Fungsinya adalah memasukkan video yang ada di internet. Kita cari video yang kita inginkan, kemudian kita klik, kemudian insert. Maka video akan masuk. Kemudian kita tentukan ukurannya. Jadi kalau kita ingin memplay, kita tinggal klik, maka videonya akan terputar. Karena loading, ya kita close saja. Oke, kita masuk beralih ke link. Membuat tautan di dokumen untuk akses cepat ke halaman web dan file. Jadi kita bisa, misalnya saya pilih kelelawar, kita bisa hubungkan ke file yang lain. Jadi kalau saya klik nanti kelelawar akan muncul dokumen yang saya sudah hubungkan. Misalnya saya klik kelelawar, maka akan muncul dokumen yang sudah saya hubungkan. Nah, seperti itu. Kita dibawa ke dokumen yang lain. Seperti itu ya, kita close. Nah, seperti itu contohnya kalau kita ingin menambahkan link. Bukan hanya pada gambar, tapi bisa juga pada teks. Kemudian ada bookmark untuk memungkinkan Anda melompat ke tempat tertentu di dokumen. Ini jarang kita lakukan, jadi kita close saja. Kemudian yang selanjutnya ada cross reference untuk melihat tempat-tempat tertentu dalam dokumen. Nah, ini juga kita jarang gunakan, jadi kita close saja. Kemudian selanjutnya ada comment. Adalah fungsinya untuk menambahkan komentar di dokumen. Ini juga jarang kita gunakan, tapi kita bisa lihat contohnya seperti apa. Seperti ini. Oke. Jadi kita close saja. Kemudian ada header folder. Kemudian ada header untuk menampilkan informasi seperti judul, penulis, dan nomor halaman pada bagian atas. Ingat ya, pada bagian atas. Jadi kita bisa edit, jadi posisinya dia di bagian atas. Kemudian ada footer untuk menampilkan informasi seperti judul, penulis, dan nomor halaman pada bagian bawah. Jadi posisinya dia di bagian bawah. Kita tentukan, kita pilih, kita tinggal edit apa yang ingin kita masukkan. Apa yang ingin ya. Jadi posisinya dia berada di bagian bawah. Jadi seperti itu ya. Kita misalnya tik Microsoft Word dan SMP4 Polwali. Oke, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada page number untuk menambahkan halaman. Jadi kita di sini bisa menambahkan halaman secara otomatis. Apakah dia berada di bagian, apa kita ingin menambahkan halaman di bagian atas atau ingin menambahkan di bagian bawah. Itu ada dua halaman otomatis. Kemudian ada text box, menyisipkan kotak yang berisi teks. Hampir sama dengan Shapes. Nah, ini kita bisa tinggal edit. Teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya ada explore quick part.
menyisipkan teks yang telah diformat. Ini jarang kita gunakan ya, jadi kita langsung saja ke perintah selanjutnya. Ada word art, menyisipkan beberapa teks artistik. Ini paling sering kita gunakan. Bisa kita gunakan untuk membuat sampul karena berbagai macam model atau warna yang disediakan. Seperti itu. Ada beberapa efeknya di sini. Oke. Jadi seperti itu fungsinya. Kemudian selanjutnya ada drop cap, membuat huruf kapital besar di awal paragraf, ya, seperti itu. Contohnya ini biasa kita lihat di koran, biasa paragraf huruf awalnya itu biasa besar. Kemudian selanjutnya ada signature line, menyisipkan garis tanda tangan digital. Ini jarang kita gunakan juga, jadi kita close saja. Selanjutnya ada date and time, menyisipkan dengan cepat tanggal atau waktu saat ini. Jadi menyisipkan tanggal. Contohnya seperti itu. Jadi sekarang tanggal 16 bulan 8. Oke, selanjutnya ada equation, menyisipkan simbol dan struktur matematika. Di sini ada berbagai macam. Jika kita ingin membuat misalnya sebuah pecahan, simbol-simbol matematika yang lainnya. Ini adalah kalau kita ingin mengetik soal atau materi yang ada sangkut pautnya dengan matematika. Itu contohnya. Kemudian ada simbol, menyisipkan simbol khusus seperti simbol matematika, mata uang, hak cipta, dan lain-lain. Jadi ada beberapa simbol yang sudah disediakan. Kita tinggal klik beberapa contoh dari simbol-simbol yang disediakan. Oke, inilah pembahasan dari menu bar insert. Jadi untuk selanjutnya atau di next video kita akan membahas tentang menu bar yang lain. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.